teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel and welcome to this new video. Oke, ini sambil nyari produknya mana ya. Oke, akhirnya ketemu. Ini dia produknya teman-teman, dari Aquaphor Sunscreen Repair and Protect. Ini sebenarnya dia adalah lip repair stick ya, dan nggak tahu ini udah ada sunscreennya, dia udah ada SPF-nya, dan ini bisa dipakai pastinya di bibir karena memang manfaatnya adalah untuk itu. Tapi di video kali ini karena Scott Barn dia adalah muanya Jello yang sangat amat sudah terkenal dan terbukti ampuh semua trik and tips dari penggunaan make upnya, dia juga ngasih tips untuk menggunakan Aquaphor ini sebagai primer di bagian under eye kalian untuk bikin under eye-nya itu awet, no creasing ya. Dan ya gue mau mencoba, dan honestly ini bukan baru sekali gue mencoba. Gue sudah mencoba dia kurang lebih 2 kali di awal, tapi I don't know, somehow dia bikin under eye gue itu jadi berat ya, karena fungsinya ini adalah dia kayak lebih mengisi bagian-bagian dari kerutan yang ada di wajah atau khususnya di bagian under eye. Sebelumnya gue juga pakai di bagian sebelah sini karena ini suka creasing. Di bagian smile line juga gue pakai ya. Cuma dia itu jadinya bener-bener sangat amat kering. Sementara di umur 43 ini gue memerlukan sesuatu yang ringan, yang bener-bener menghidrasi. Nah, ini mungkin adalah salah satu jalan keluar atau jalan ninja buat teman-teman yang under eye-nya itu dia berminyak atau cepet geser, atau mungkin kalian bisa coba pakai deh Aquaphor ini di bagian hidung kalian untuk bisa nahan longsor buat teman-teman yang punya masalah dengan setiap kali menggunakan make up itu selalu longsor ya. Kalau menurut pendapat gue ini bisa jadi jalan keluarnya, tapi gue juga belum coba, dan saat ini gue lagi nyoba produk lain dan sambil nge-review produk lain ya. Kalian tau lah ya, satu kali jalan itu gue bisa bikin beberapa video. Oke, untuk Aquaphor ini gue nanti bakalan pakai Mother of Pearl aja. Ini Cover Age High Coverage Creamy Concealer, nomornya adalah LC1 ya. Tapi sebelumnya gue bakalan pakai dulu foundation sebentar, jadi jangan kemana-mana ya. Tinggal diratain aja concealernya, dan gue nggak bakalan pakein concealernya terlalu deket banget sama lash line-nya atau sama bulu mata gitu ya, karena di bagian situ emang bener-bener mobile banget ya, atau bergerak banget nih di bagian under eye. Jadi gue hindari bagian tersebut, tapi gue fokusin untuk concealing di bagian under eye-nya. Gue coba pindah dulu untuk blend yang satunya supaya produknya nggak terlalu banyak. Nanti gue pakein juga ke bagian eyelid atau ke bagian kelopak mata. Jadi untuk Aquaphor ini ya teman-teman, kalau menurut pendapat gue dia bener-bener bikin tampilan wajah kalian itu jadi matte banget, sumpah deh. Cobain deh. Gue juga nggak tahu kenapa ya kandungannya yang tadinya dipakai buat apa namanya ngelembapin bibir kok bisa matte. Itu yang kayak heran gitu tanya. Oke, tuh untuk ngeblendnya aja ini udah langsung kayak matte ya, kalian bisa lihat kan, langsung stay di situ gitu. Beda dengan bagian-bagian di sebelah sini ya kan, di bagian sebelah sini pada saat gua ngeblend concealernya gitu. Tapi khusus di bagian under eye yang gua pakein Aquaphor itu dia lebih kayak stay gitu loh, nggak bergerak kemana-mana gitu. Oke, ini sudah untuk bagian under eye yang sebelah kanan. Tuh kalian bisa lihat ya, ini yang sebelah kiri bener-bener kayak diem aja di situ gitu, nggak kemana-mana gitu kan. Wow, nice. Coba ya kita blend ke bagian kelopak mata, karena untuk concealer biasanya bagian kelopak mata tuh cepet banget untuk creasing ya. Dan tadi gue nggak pakein sih ke bagian kelopak mata ya, karena niatnya untuk ngerapiin bagian under eye-nya saja. Oke, ini udah selesai. Terus seperti biasa gue bakalan pakai apa namanya powder yang jadi andalan gue ya teman-teman. Jadi ini pas udah sedikit baru gue ratain untuk ke bagian yang dekat lash line-nya ya. Jadi nggak terlalu banyak produk dari concealer yang gue pakai. Gue lagi bener-bener sangat amat suka produk dari Makeover ini, Hydra Stay yang Radiant Finishing Powder. Maaf banget anjingnya mulai berisik lagi, karena ini satu-satunya produk yang bisa ngegantiin Givenchy yang
gue punya yang Chris Melibak itu yang biasa gue pakai, dan ya gue cuma ngandelin itu doang, tapi ternyata habis dan gue tidak berniat, tadi pengen sih ya tapi nggak niat untuk beli lagi. Ya udah akhirnya ini gue pakai dari makeover dan terbaik banget ya. Gue sih lebih menyarankan kalian beli yang makeover aja, ini sangat amat terjangkau tapi sebagus itu. Oke, biasanya gue ambil powder, terus gue tap-tap di belakang punggung tangan begini, terus pastiin tidak ada produk yang nyangkut di sini ya. Walaupun memang tidak ada juga yang nyangkut, mungkin ada pengaruh dari Aquaphor tadi, tapi pastiin aja ya, make sure bahwa sudah oke, dan tinggal di tap-tap ya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak produk yang dipakai, karena kemarin itu gue sempat nyoba udah 2 kali bahwa kalau tidak di tap dulu ya powdernya, jadi kayak terlalu banyak dan akhirnya bagian under eye gue berat. Baiklah, sekarang kalau di tap-tap dulu lumayan ya, nggak ada yang terlalu berat, tapi kalau keriput tetap masih ada, tapi dia menghindari produk itu jadi nyangkut-nyangkut atau jadi keki. Baiklah, ini setelah gue blend, udah gue kasih powder ya untuk penggunaan concealernya. Kalian bisa lihat bagian sebelah kanan itu lebih halus dibandingin bagian sebelah kiri. Jadi bagian untuk under eye gua, kalau gue pakai Aquaphor ini ya sebagai primer, itu dia jadi lebih kering. Nah cuma masalahnya akhirnya gue lebih membutuhkan sesuatu yang benar-benar sangat amat ringan tapi nggak terlalu kering. Dan ini gue tadi sudah semprotin ya, atau udah pakai setting spray yang dari Mother of Pearl yang terbaru, ini yang satin. Nanti kalian cek aja kalau penasaran sama reviewnya. Ini lebih berat ya kalau pakai powder yang terlalu kering. Jadi menurut pendapat gue kalau kalian itu harus menggunakan atau memilih powder yang lebih ringan ya. Ini bener-bener the best, ini bener-bener bisa dibandingkan dengan yang namanya Givenchy yang Chris Melibak yang dari Givenchy ya. Ini cuma 100 ribuan, dan sayang banget kenapa sih makeover ini harus discontinue padahal produknya sebagus itu. Gue udah nyari-nyari, jadi harus di luar dari official store-nya. Too bad banget, kalian akan menyesal karena ini Hydrastay ini bagus banget dan produknya udah jarang, jadi gue harus beli lagi ya daripada gue kehabisan teman-teman. Oke teman-teman, ini dia ya bagian sebelum gue diemin beberapa jam, dia bakalan kuat berapa lama dan hasilnya nanti gimana, gue bakalan balik lagi sama kalian di sini, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini untuk ngetes dari Aquaphor-nya ini, dimana dia harusnya buat bibir ya, tapi dipakai untuk bagian under eye supaya menghindari creasing, oke? Dan dia lebih ke tahan lama. Bagaimana menurut pendapat gua? Oke, tadi belum gua kasih tahu mungkin ya, untuk bagian sebelah kiri under eye gua setting menggunakan Mother of Pearl powder ya, dia yang sangat amat matte. Dan untuk bagian sebelah kanan under eye gue pakai dari makeover ini Hydrastay, susah banget ngomongnya, Hydrastay medium finishing powder. Nah kalau menurut pendapat gue, setelah gue lihat, gue cermati, gue teliti, gue lebih suka di bagian sebelah kanan dimana gue menggunakan Hydrastay ya. Jadi intinya untuk penggunaan dari Aquaphor ini, kalau kalian lihat dari dekat ya teman-teman, ini bagian under eye gue yang pakai powder yang lebih matte, dan ini yang pakai Hydrastay itu bener-bener lebih halus, bener-bener sangat amat lembut, dan memang tidak ada yang namanya creasing ya. Dan untuk kondisi under eye gue itu lebih ke kering menurut pendapat gue setelah menggunakan Aquaphor ini. Padahal ini tuh diperuntukkan untuk bibir ya, sebagai pelembab bibir yang sudah mengandung sunscreen ya, atau sudah ada SPF-nya gitu kan. Di sini dibilangnya dia repairs and protects for very dry lips. Kebayang gak sih untuk bibir kering, tapi saat dipakai di bagian under eye, dia malah bikin bagian tertentu itu jadi lebih matte. Karena gue bisa bilang di bagian tertentu itu jadi lebih matte, gue sempat nyobain di bagian smile line, di bagian antara alis juga gitu ya, itu jadi hasil dan tampilannya menggunakan produk lain, khususnya produk makeup itu malah jadi matte ya. Itu yang gue bingung, dan ini pun yang terjadi untuk bagian under eye gue. Jadi khusus buat teman-teman yang punya masalah dengan under eye-nya kering atau apapun itu, kalian harus benar-benar lembapin dulu ya, atau pakai yang namanya eye cream, baru pakai Aquaphor ini untuk menghindari creasing di bagian under eye.
Catatan yang paling penting adalah pakai powder yang sangat amat ringan, dan gue saranin banget dari makeover ini yang Hydra Stay terbaik masih sampai dengan saat ini, dan gue lagi mau beli lagi karena gue masih punya sih satu tempat lagi ya, cuma takut dia discontinue gitu kan, jadi gue cepet-cepet aja kan beli ya daripada harus beli yang Givenchy. Dan kayaknya videonya sampai di sini dulu karena gue masih amazed sama bagian under eye gue, masih bagus banget ya teman-teman. Cuman ya itu dia, hati-hati untuk penggunaannya, jangan terlalu banyak, harus benar-benar pas untuk Aquaphor ini di bagian under eye khususnya, atau di bagian-bagian dimana kalian punya masalah dengan creasing ya. Biasanya dipakai di keriput atau di smile line supaya dia menghindari creasing. Terus nilainya berapa? Kalau untuk nilai, gue bisa kasih dia nilai 9 ya teman-teman. Jadi segitu dulu untuk teman-teman yang dari kemarin mungkin penasaran kenapa sih selalu bagian under eye bermasalah. Mungkin kalian bisa pakai ini. Kalau gue nanti bakalan coba pakai di bagian hidung karena nggak tahu, mungkin ada masalah di primer yang gue pakai itu selalu nggak nempel. Gue bakalan pakai deh nanti Aquaphor ya untuk di bagian hidung, apakah dia bisa dipakai buat make up yang suka longsor gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, mudah-mudahan kamu suka videonya dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan jangan lupa bahagia. Ketemu lagi di video bermanfaat lainnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.